Palembang supaya jadi kota yang bebas dari rabies. Pemerintahan Kota Palembang lewat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan sosialisasi sama vaksinasi hewan peliharaan maupun liar. Ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang mensosialisasi ke perwali bebas rabies sama pelayanan kesehatan hewan peliharaan secara gratis di kantor camat seberang Ulu 2 Kota Palembang. Terus juga hewan peliharaan kucing 67 ekor sama siko anjing dilakukan suntik vaksin. Salah satu warga yang bawa 2 kucing untuk dilakukan vaksin, mengatakan dia sangat dukung program pemerintah ini. Di mana dengan adanya suntik vaksin sama vitamin gratis ini, kucingnya bakal sehat terus juga tidak bayar. Selain itu, dirinya berharap supaya pemerintahan nyiap ke posyandu untuk kucing pecah yang sudah ada di Jabo kota-kota lain. Ayu, kita dari mana, Mbak? Dari Jakabaring. Dari Jakabaring. Kita kesini apa, Mbak? Mau vaksin. Mau vaksin kucing. Ini gimana, Mbak, dengan adanya vaksin kucing ini? Ya bagus ya, kan soalnya kalau misalnya kita ke pet shop atau ke klinik itu kan mahal. Kan di sini gratis, jadi pemerintah juga sama butuh bayaran kita kayak gitu. Jadi berapa kucing yang kita suntik? 2 kucing. Suntik apa vaksin itu, bukan vitamin ya? Siko vaksin, yang hamil kan nggak boleh divaksin, jadi dikasih vitamin lah ya. Dikasih vitamin lah. Mbak, harapan kita ke depannya kayak mana, Mbak, dengan ada vaksin? Kan di daerah lain tuh sudah ada posyandu kucing ya. Nah, di Palembang ini lebih digalakkan lagi kayak itu nah. Jadi lebih banyak lagi yang kayak ini. Soalnya kan banyak yang di luar sana belum ngerti arti vaksin sama vitamin untuk kucing ya. Demi kesehatan kucing kita. Sekarang kan lagi musim parle atau virus kayak itu nah. Dengan adanya vaksin kan bisa kucing-kucing kita sehat ya. Sementara itu, Dr. Zaprizal mengatakan aman penyuntikan vaksin rabies terhadap hewan ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Kota Palembang. Zaprizal mengimbau sama pemilik hewan supaya menjaga hewannya dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk hewan anjing, namun kate halaman yang luas supaya diikat ke tali. Yang melaksanakan gratis ya, vaksinasi itu bisa dilakukan di klinik-klinik hewan juga, tapi kan itu kan berbayar. Himbauan terakhir untuk warga apa? Warga satu yang pertama adalah peliharalah dengan baik hewan peliharaannya, jangan diliarkan di pekarangan umum atau tempat umum ya. Jaga kalau tidak punya pekarangan yang berpagar, silakan ditali hewan peliharaannya, terutama anjing ya. Yang kedua, berikan makan yang cukup kepada hewannya, kemudian lakukan vaksinasi secara teratur. Itu saja. Irawan, Pau TV. Nah, kalau kita selik tadi ya, ada cuplikan mengenai perawatan hewan, ada juga hewan yang divaksin, ternyata bukan manusia yang divaksin, Fikri. Ternyata kita juga harus divaksin untuk tetap sehat dan apalagi hewan kita juga, karena kita apalagi pencinta hewan bersama hewannya terus. Nah, saat ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini ada Pak Dokter Zaprizal dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan juga ada Mbak Ayu. Nah, boleh kita selik dulu kamera jeng. Nah, ini kita sudah kedatangan pakar tentunya ya. Ini ada Pak Dokter Zaprizal sama Mbak Ayu dan juga sama siapa Mbak itu Mbak? Moza. Selamat pagi. Iya. Moza. Jadi 3 narasumber gitu pagi ini pemirsa ya. Apa kabar Pak Dokter, sehat? Mbak Ayu sehat? Alhamdulillah. Moza sehat? Sehat Moza. Baru disuntik juga Bu yang tadi? Iya, kemarin disuntik Moza. Oh, baru disuntik juga. Vaksin itu gratis kemarin? Kemarin vaksin gratis. Oke. Dan Pak, ini langsung ke Pak Zaprizal. Ini kalau memang untuk hewannya ini memang harus dilakukan vaksin Pak ya? Iya, jadi saya jelaskan dulu vaksin ini apa kan? Boleh. Jadi vaksin ini adalah virus ya, diambil dari virus aktif sebenarnya, tapi dinonaktifkan, ya kan? Nah, itu dibuatlah untuk untuk vaksin. Jadi vaksin itu virusnya yang ada di vaksin itu sudah tidak lagi aktif, jadi nonaktif, tapi bisa memunculkan antibodi, merangsang antibodi. Antibodi itu daya tahan tubuh.
Berarti itu di-back dari hewan itu deh, Pak? Dari virusnya. Iya. Ya, dari virus, bukan dari hewan ini. Jadi dari virus hewan, kemudian itu dianukan di laboratorium lah, dibuat, diproduksi, itu dinonaktifkan, sehingga kalau divaksin di sini tidak menimbulkan penyakit. Nah, Sebaliknya jadi antibodi ya, ya. sebenarnya dia bisa menimbulkan antibodi. Benar. Tapi kalau masalah jenis-jenis vaksin ini, Pak, kalau kita kan Sinovac lah ya. Ya. Nah, kalau untuk hewan dewe ini apa Pak ini, Pak? Oh, jenis vaksin virus banyak jenis vaksinnya. Itu mereknya saja yang banyak. Ya, yang mereknya. Ada yang Rabisin, ada yang Rabipak, ya, ada macam-macam. Pangat juga ada, ya kan? Pangat R. Jadi itu tergantung perusahaan yang memproduksi. Tapi yang jelas sama baik. Ya, dan yang penting virusnya itu vaksinnya itu bisa memunculkan daya antibodi supaya hewan ini tidak sakit. Kalau kemarin yang dipakai waktu vaksin di Camat SU 2 kemarin apa itu, Pak? Kita pakainya Rabisin kan. Ya, Itu untuk apa, Pak? sama Pak. Hah? Untuk rabies Itu untuk rabies. Rabies. Jadi kalau vaksin ini kan banyak jenis vaksin. Jadi ada yang vaksin rabies itu cuma protektif untuk rabies dewe. Jadi tidak bisa protektif untuk penyakit yang lain. Jadi salah satu vaksin rabies ya hanya untuk rabies. Jadi banyak macam vaksin itu. Tapi yang berbahaya itu untuk manusia ini itu vaksin rabies. Makanya di negara kita ini diwajibkan vaksin rabies itu. Karena fatal ya, Pak. Karena fatal bagi Karena manusia juga. Aku mungkin ada sebelumnya sudah ada cerita-cerita mungkin karena rabies ini kan mungkin ada yang berbusa langsung meninggal di tempat. Ini Bapak Dewa sudah nangani belum sih? Ya, kalau kita bicara rabies ini, jangankan di kita, di dunia pun juga masih Bapak Dewa udah masih belum nangani? ya. Kalau rabies sendiri, saya tahun 2008 itu melihat orang kejadian. Ini mata saya sendiri nih lihat kasusnya yang menimpa anak kecil ya, anak kecil. Jadi anak kecil itu umur 5 tahun digigit rabies 3 bulan yang lalu, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya itu sudah diobati biasa sama perawat gitu. Bawa ke puskesmas, diobati sama perawatnya. Sehingga 3 bulan yang lalu muncul dia gejalanya. Baru 3 bulan Tiga bulan yang lalu munculnya. muncul. Nah itu di rumah sakit Bunda Prabu Muli dulu. Saya waktu itu saat itu kerja di Prabu Muli. Jadi saya menyaksikan sendiri. Tapi kita nyari anjingnya itu kan sudah tidak ketemu lagi lama kan. Nah, Berarti bahaya nih ya. jadi anjing yang gigit itu anjing kecil juga itu. Kalau keluar kota dulu Iya. Betul. lagi yang lain kan Lah ngurus ke surat pindah dia. iya nggak sudah pindah. Tapi dari Mbak Ayu Dewe ini terkait vaksin yang diinjuk ke sama hewan peliharaan, apa yang Mbak rasa tuh ini? Kalau aku tuh seneng ya kalau misalnya kucing-kucing itu divaksin. Soalnya kenapa? Baru-baru ini dapat kasus kematian kucing itu sampai 12 ekor dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu dia kena virus panle, selesai galau-galau. Jadi makanya pas tahu ada vaksinasi langsung datang atau Tapi kan sebenarnya Pak, apakah mempengaruhi ini? Ada yang ngomong bahwa yang banyak terkena virus itu kucing yang galak main keluar rumah dan lain sebagainya. Ini kan rata-rata nih hewan peliharaan ini kan yang mendep di rumah, yang melok tidur di kasur pulo, mandi pulo, yang pacak dikata ke bawah bersih. Nah, kenapa dia ini pacak masih kena ini Pak? Ya, ini yang banyak yang saya dapatkan, ini mitos sebenarnya. Kalau kucing saya di rumah lantai 7 lagi kan. Makanannya bagus pula Ya ya. makanannya bagus, tidak pernah Malah makanan dia kadang Pak. Iya, tidak pernah kelepaskan. Gitu. Nah ini yang perlu disadarkan ke masyarakat. Kita kasih tahu bahwa virus itu kan pada intinya itu kan virus yang secara alami yang mengidap pada dia. Kita sendiri nih, kalau tinggal di lantai 16, virus flu, ya. Kalau kita mau kena flu itu kena. Tidak penting kita lantainya, makannya bagus. Ya. Nah justru orang yang berkotor-kotor terus itu malah tidak kena flu kan. Iya. Nah itu. Nah itulah yang gak jadi pertanyaan aku. Itu. Itu lebih sehat. Makanya daya tahan tubuh itu bisa terbentuk secara alami dengan adanya tantangan dari alam. Nah terkait dengan kucing-kucing yang dipelihara ini tentu saja makanannya kan memang bagus, tapi kan dia tidak bisa memilih untuk
antidota, mengobati diri sendiri. Beda dengan kucing-kucing yang liar ya di alam. Kalau liar di alam dia kalau diare dia makan rumput ini, ya kan? Kita pernah lihat, mandiri ya, ya kucingnya. kita pernah lihat kucing-kucing ini makan rumput, makan apa, ya kan? Dia cari obatnya sendiri. Ya kan? Nah, berbeda dengan kucing yang seperti ini yang makannya itu diporsikan, kemudian makannya sudah dari pabrik, ya. Itu dia tidak bisa mau nambahin, mau ngasihkan anti, Ya betul. ya Untuk penangkal meracik dewe ya. Jadi memang dari segi gizinya cukup, tapi belum tentu tubuhnya itu bisa memproduksi tubuhnya secara utuh. Muazza kok dia macam Muazza? Dia lagi diceritakan. Iya, Lagi ngerti. dia asani. Kalau Muazza Dewe ini Mbak Ayu sudah berapa apa vaksin yang sudah diterima Muazza Dewe? Sudah galau. Sudah galau. Baru tempo dewe sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau Ini. vaksin itu dari umur 2 bulan itu F3, terus kayak bulan depannya lagi F4. Terus sekarang ada yang baru tuh katanya F4 campur rabies. Ya, campur rabies. Kalau dulu tidak ya dok, cuma Ya, rabies dulu. ya kan? Kalau sekarang 3 kali, kalau 3 dulu kali. 2 kali. Iya dulu Ya. 2 kali. Dokter Ganas. Jaf ini kalau misalnya kayak Mbak Ayu ini kan memang dia perusahaan kan. Cuman ada enggak uang yang tidak, maksudnya kontra dengan adanya vaksin ini, tanggapan masyarakatnya dia? Ya, itu yang kita lakukan. Itu namanya ada KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Ya, nah ini yang sering terus kita lakukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini kan mengerti tentang apa manfaat dari vaksin itu sendiri, kemudian mengapa harus dilakukan. Pemerintah itu mewajibkan untuk melakukan vaksinasi, ya kan? Nah, terutama untuk masalah rabies. Tapi kan terkait dengan masalah penyakit-penyakit yang lain, ini kan merugikan pemilik dan merugikan kesehatan hewan. Ini kalau kita tidak memperhatikan kesehatan hewan, ini kalau di kota ini wali nomor 38 gitu kan. Untuk vaksinasi dan pemilik harus bertanggung jawab terhadap vaksinnya dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Nah, jadi kalau kita melanggar itu kan ada sanksi yang dilakukan. Dan ini terkait dengan masalah kesejahteraan hewannya. Kita tidak boleh menyiksa hewan kalau kita mau pelihara, ya harus memberikan makan yang cukup, kandangnya yang bagus, yang bersih, bukan yang bagus lah, bersih lah ya. Kandang yang bersih, kemudian makanannya yang bergizi, kemudian melakukan vaksinasi, berikan obat cacing, karena ini kan bawah pengawasan kita kan. Kalau dia dilepas itu kan lain persoalan. Kalau lepas di hutan dia akan mencari obatnya sendiri, ya kan? Tapi kalau di bawah pengawasan kita ini tanggung jawabnya ada di pemilik. Makanya pemerintah kota mengeluarkan aturan itu. Tapi sebelum vaksinasi ini, untuk menjaga kesehatan dari Muazza ini dewe, Mbak Ayu apa yang Mbak lakukan? Aku tuh biasa kasih vitamin. Vitamin. Ya vitaminnya tuh dari ya segala macam lah Harga vitamin. berapa itu Mbak? Boleh ditunjuk tahu dah? Vitaminnya itu ada yang sekitaran harga 100, san ke pucuk, ada yang juga yang di bawah. Oh. Itu sekali minum. Sekali